Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perencanaan Wilayah dan Kota mengenai materi pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asilin. Tugas ini disusun oleh saya yaitu Sastika Febri Andini dengan NIM 120220136 dari kelas RA. Untuk tabel of content di sini ada latar belakang teori klaster, pokok-pokok pemikiran kognitif, pengertian klaster dan contohnya, komposisi klaster, pengaruh klaster, definisi pembangunan regional, kritik atas konsep klaster. Yang pertama yaitu ada latar belakang teori klaster. Untuk pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat yang tergolong rendah dan adanya krisis ekonomi di waktu itu menjadikan latar belakang adanya teori klaster ini. Tokoh Michael Oakner-Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif ini dengan tujuan konsep ini menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Menurut Porter, pendekatan tradisional untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi, yang meliputi perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, pembangunan industri berteknologi tinggi, dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Selanjutnya di sini ada pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Ada pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Ada pembangunan berbasis klaster, yaitu mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan, pembangunan dengan prioritas dan urutan, yang terakhir ada pembangunan berdasarkan data bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah antara lain, ada faktor endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah, ada faktor keunggulan secara makroekonomi, yaitu kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif, dan yang terakhir ada faktor keunggulan secara mikroekonomi, yaitu kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Selanjutnya untuk definisi klaster sendiri, yaitu adalah sekelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, yang dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi. Klaster sendiri meliputi ada klaster mencakup berbagai industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan. Di dalam klaster termasuk juga lembaga pemerintah dan lainnya. Klaster juga termasuk asosiasi perdagangan dan kolektif lainnya yang melibatkan anggota klaster, dan yang terakhir yaitu perusahaan asing yang melakukan investasi permanen juga dapat menjadi dan merupakan bagian dari klaster. Selanjutnya di sini ada klaster keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts. Di sini ada produk kesehatan dan kecantikan, penyediaan instrumen operasi bedah, peralatan medis, penyediaan peralatan kedokteran gigi, barang-barang optalmik, peralatan diagnosa, dan juga kontainer. Untuk produk kesehatan dan kecantikan ini berada di rumah sakit pendidikan dan spesialis yang menghasilkan produk kecantikan dan juga kesehatan melalui organisasi riset, dan untuk kontainer yaitu klaster instrumen analisis. Untuk organisasi riset ini ada lembaga pendidikan tinggi yang kemudian mempelajari mengenai spesialis jasa bisnis, spesialis perusahaan model beresiko, spesialis penyedia jasa, dan juga riset. Selanjutnya di sini ada komposisi klaster di Amerika Serikat, yaitu ada dua. Pertama ada klaster global, yaitu melayani pasar nasional dan global yang mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Yang kedua ada klaster lokal yang melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian untuk sumber-sumber keunggulan kompetitif lokasi, yaitu ada konteks strategi dan persaingan perusahaan, ada kondisi permintaan, industri-industri terkait dan pendukung, kemudian kondisi-kondisi faktor input. Klaster memenuhi persaingan dalam 3 cara yang luas yang mencerminkan dan memperkuat bagian Porter's Diamond,
yaitu yang pertama ada meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen. Yang kedua ada meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Dan yang terakhir ada merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Dari tiga ini, yaitu merupakan satu kesatuan, yaitu menjadi hubungan pribadi, komunikasi tatap muka, jaringan individu, dan lembaga yang berinteraksi. Selanjutnya ada klaster dan produktivitas, yaitu pertama ada akses ke input dan karyawan khusus, yaitu lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus. Kemudian ada akses ke informasi, yaitu pentingnya memperoleh informasi tentang kebutuhan pembeli saat ini. Kemudian ada complementarities, yaitu klaster meningkatkan produktivitas melalui perolehan dan perakitan input serta fasilitas. Kemudian ada akses ke institusi dan barang publik, yaitu klaster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semu publik. Kemudian yang terakhir ada insentif dan pengukuran kinerja, yaitu klaster meningkatkan insentif dalam perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi karena beberapa alasan. Di sini ada klaster inovasi, yaitu partisipasi klaster menawarkan banyak potensi keuntungan dalam inovasi dan peningkatan dibandingkan dengan lokasi yang terisolasi. Partisipasi klaster juga menawarkan keuntungan untuk memahami kemungkinan teknologi, operasi, atau pengiriman yang baru. Untuk klaster dan formasi bisnis baru, yaitu keuntungan klaster dalam formasi bisnis baru dapat memainkan peran utama dalam mempercepat proses inovasi klaster. Perusahaan besar sering menghadap berbagai macam kendala dan hambatan untuk berinovasi karena pembentukan bisnis baru, kedalaman dan luasnya klaster sering tumbuh seiring waktu, meningkatkan keunggulan klaster. Untuk manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah yaitu ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua, meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi nasional. Selanjutnya, untuk definisi pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah, yang terdiri dari 4 yaitu pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya, untuk kebijakan ekonomi terkait klaster terbagi menjadi 2, yaitu kebijakan industri dan kebijakan klaster. Untuk kebijakan industri yaitu bertumpu pada pandangan persaingan internasional. Yang kedua, melihat keunggulan kompetitif sangat ditentukan oleh peningkatan. Dan yang ketiga, memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional. Untuk kebijakan klaster, yaitu bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis, menyerukan untuk menyambut perusahaan asing, menekankan perlunya pembukaan pasar lokal yang tepat waktu, dan yang terakhir mengakui pentingnya inisiatif di tingkat negara bagian dari lokal. Selanjutnya di sini ada kritik atas konsepnya Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Di sini ada 3 yaitu dari Gardon and McCann 2000, ada dari Markussen 1996 dan O'Donnell 1997. Menurut Gardon dan McCann 2000, kejelasan konseptual dari kelompok telah ditantang dan khususnya keterkaitan gagasan dengan keragaman pendekatan teoritis yang ada untuk aglomerasi geografis. Sedangkan menurut Markussen, penekanan Porter pada gagasan persaingan dan daya saing yang berorientasi pada perusahaan dan industri telah dipertanyakan dalam kaitannya dengan pembangunan lokal dan regional. Sedangkan yang terakhir yaitu menurut O'Donnell 1997, tidak jelas apakah dan bagaimana daya saing dapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah, atau negara. Meskipun banyak kritik dari para ahli yang semua klaster mempertanyakan dan kurang sepemahaman dengan konsep Porter, namun terdapat karakteristik umum inisiatif klaster yang berhasil,
yaitu antara lain adanya pemahaman bersama tentang daya saing dan peran klaster dalam keunggulan kompetitif, batas klaster yang sesuai, keterlibatan luas peserta klaster dan lembaga terkait, struktur yang mencakup semua klaster di suatu wilayah, negara bagian, provinsi, ataupun nasional. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.